Ya teman-teman, jumpa lagi di Joe Pilot. Kali ini saya akan menerbangkan di tengah kota ya sekalian tes jarak terbang di Jespark untuk awal tahun 2022 ini teman-teman. Yang pertama, ketika saya hidupkan ini kompasnya meminta untuk kalibrasi. Nah, ini yang pertama saya coba, ternyata tetap kompas error masih. Nah, ini saya coba lagi yang kedua. Yang pertama itu putar ke kiri, dan yang kedua langsung putar kemiringan, putar ke kiri juga. Kompas kalibrasi komplit dan ternyata masih error. Jadi meminta untuk drone-nya ini pindah posisi. Tapi saya coba di sini lagi untuk percobaan selanjutnya, karena area yang saya terbangkan ini mendekati metal ya teman-teman. Jadi saya sarankan jika teman-teman mau menerbangkan drone yang saya pakai ini, contohnya di Jespark, jadi kalian harus jauh-jauh dari medan magnet atau metal ya teman-teman. Sudah sampai 3 kali, ini gimbalnya masih meminta untuk di di kompas kalibrasi. Soalnya saya juga gimana ya, mau terbangkan di daerah yang luas juga, dekat dengan banyak kendaraan juga. Jadi ya sebabnya salah satunya itu juga. Dan akhirnya saya untuk matikan drone-nya dan saya hidupkan lagi. Saya kembali, saya back, dan ternyata masih meminta untuk kompas kalibrasi lagi di gimbalnya teman-teman. Jadi keterangannya harus, ini sudah ketiga 4 kalinya. Nanti saya coba akan matikan lagi setelah ini dan saya akan pindah posisi. Ini saya coba dulu sementara apakah bisa, kita tunggu saja. Dan akhirnya kompas kalibrasi sukses dan komplit. Tapi keterangan masih kompas error ya teman-teman. Masih di atas pojok kiri atas itu masih keterangan error. Jadi saya nggak berani, walaupun GPS-nya sudah mendekati, sudah di atas 7, 8, dan 9. Jadi percuma kalau kita terbangkan tapi posisinya gimbal masih error. Nah, ini drone-nya saya matikan. Teman-teman bisa nunggu. Habis ini saya hidupkan lagi. Teman-teman bisa simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip, karena video ini mungkin ya bermanfaat bagi teman-teman pemula seperti saya juga. Jadi kita sama-sama saling sharing, berbagi untuk bisa menerbangkan drone, dan drone ini juga bagus untuk pemula. Ya, kita masuk lagi, kita tunggu masih ya go fly, kita klik. Kita coba, kita masuk no signal. Tetap ya masih posisinya no positioning. Jadi saya juga nggak berani untuk menerbangkan. Ini saya agak geser, tuh kan pergerakannya masih ngelek ya istilahnya, terputus-putus, terpatah-patah. Jadi nggak bisa. Kalau terbang sih bisa ya, soalnya GPS-nya sudah dapat, sudah ready to go GPS. Jadi ya saya nggak berani tetap terbangkan karena dia masih ngelek-ngelek teman-teman. Jadi nunggu aja. Ini sudah saya geser ke kiri, ke kanan, tapi dia pergerakannya sangat lambat sekali. Ini coba saya cek tab untuk home point ya, home pointnya juga sudah dapat nih. Jadi bisa terbang. Kalau terbang sih bisa terbang, tapi untuk untuk gimbalnya itu nanti tidak bagus teman-teman, di atas kita tidak bisa memfungsikan. Dan untuk yang selanjutnya saya coba lagi, saya putar, dan kedua saya putar kemiringannya ini ya. Kalau kalibrasi kompasnya di Jespark seperti ini ya, dan akhirnya tetap kompas masih error. Jadi saya belum pindah untuk drone-nya. Kali ini yang terakhir saya akan pindah beneran. Ini jarak dari saya pertama awal ini saya akan geser ke arah, saya mundur aja, agak mundur, saya geser supaya bisa. Tuh kan keterangannya masih ini harus menjauh dari metal, object are near to compass, atau pastikan jauh dari medan magnet. Nah, ini saya akan coba lagi selanjutnya, semoga aja bisa, karena baterai sudah menunjukkan hampir mau turun di 70% ya. Ini masih 80%, 20% dari tadi kita nggak terbang-terbang. Kompas kalibrasi komplit. Nah, sudah bisa teman-teman,
Sudah, tapi nah sudah ready to go di atas 7 ya. Pastikan tips dari saya juga, pastikan sebelum menerbangkan untuk GPS-nya di atas 7, karena kalau masih 7 ke bawah drone tidak bisa menemukan untuk titik home point-nya ya teman-teman. Jadi untuk belum stabil juga sih. Jadi sekarang saya coba untuk home point lagi. Masih belum bisa. Biasanya saya menerbangkan dulu di take off, baru saya mencoba untuk home point. Tapi ini saya coba untuk home pointnya dulu, karena posisi saya menerbangkan ini jaraknya sangat dekat. Saya menerbangkannya di pinggir jalan teman-teman ya, di lampu lalu lintas. Dan ini saya coba lagi ya, alhamdulillah home pointnya dapat terekam dan saya siap akan menerbangkan. Saya coba ya, bismillah, take off. Ya, tapi posisinya ini kameranya atau gimbalnya masih sedikit patah-patah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak bagaimana pergerakannya ini. Mungkin saya juga kurang tahu, mungkin masih belum stabil. Jadi ya kita simak. Ini kalau sudah oke, kalau sudah semua oke, nah terputus lagi, nah nyambung lagi, masih patah-patah, masih ngelek-ngelek. Nanti sesuai judul ya, saya akan tes jarak terbang di JS Park ini di tengah kota ya teman-teman, sampai berapa meter dia bisa, dan saya nanti akan setting ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Saya coba, karena kalau tinggi-tinggi juga nanti radius terbangnya juga berpengaruh. Jadi saya coba di ketinggian nanti kurang lebih 30 meter atau 50 meter aja. Untuk jarak nanti kita bisa cek. Ini saya mau shoot, kebetulan ada ini persimpangan, simpang 5 ya. Ini saya coba shoot dulu sebelum saya tes jaraknya, karena ini bisa buat video juga. Saya majukan dulu, saya coba untuk maju. Wah, ini saya juga deg-degan sih, masih pemula juga ya, menerbangkan dengan posisi yang seperti ini, belum stabil di tengah kota, apalagi di jalanan gini. Wah, nggak kebayang ini kalau jatuh pasti pasti tertabrak oleh kendaraan. Udah pelindes, bismillah aja. Saya coba dulu, saya putar, saya tes. Nanti saya jaraknya ke arah sana ya teman-teman. Jadi saya posisinya ada di bawah tiang bendera biru. Teman-teman bisa saksikan saya ada di situ. Ada motor keluar dari gang, saya di situ. Nah, nanti saya akan tes ke sana ya teman-teman. Teman-teman bisa simak. Saya mau ambil video dulu ya sebentar. Oke, ini sudah, nah sinyalnya sudah mulai terputus-putus teman-teman. Baru jarak 120-an ya, hampir 130, tapi dengan ketinggian 30 meter. Ini saya masih ngawali bagaimana terbangnya. Kita ambil shoot video dulu, kita record ya. Transmisi terputus-putus teman-teman. Saya coba sinematik dulu sebentar. Teman-teman bisa simak beberapa video yang saya sudah buat di Instagram saya ya, di Jo_Smardika teman-teman. Sekali lagi di Jo_Smardika. Jadi teman-teman bisa simak video saya. Yang belum follow juga bisa follow Instagram saya di Jo_Smardika. Oke, terima kasih yang sudah follow. Dan ini saya coba majukan di posisi saya, itu saya ada di bawah bendera. Saya coba luruskan dulu di jarak 0 ya kurang lebih. Ini tinggi, untuk ketinggiannya saya coba di 30 meter aja, jadi nggak terlalu tinggi supaya bisa mengetahui frekuensi yang tertabrak di drone dan remote ini teman-teman. Ini saya coba, saya mulai tes. Nah, ini jarak segini aja ya teman-teman. Saya coba, kita mulai dengan jarak ini ya. Kita maju sampai seberapa meter ini di JS Park bisa terbang menempuh jarak di tengah kota ya. Kita tes, saya tinggikan di 50 aja ya,
supaya soalnya banyak pohon-pohon tinggi juga di sini teman-teman. Jadi saya coba di 50 aja. Oke, kita maju. 1 2 3 go. Kita pakai mode sinematik agar kecepatannya juga cepat teman-teman. Jadi mode sinematik ini bisa bergerak cepat, tapi untuk ambil gambarnya bisa slow. Ya, bagaimana sih teman-teman untuk mempelajari sendiri bisa cek di YouTube ya teman-teman. Saya akan tes cara. Kita mulai maju. Sudah 60, 70, 80, 90 ya, 100 meter. Tadi 120-an sudah nge-lag ya. Ini masih bisa karena di sebelah kiri juga ada bangunan ya, sudah mulai terputus. Ini saya terbangkan ke arah area Petrokimia Gresik teman-teman, dari perlimaan tadi simpang 5 dengan jarak 270-an, 280 ya, 300 maju tapi ngelek-ngelek. Untuk sinyalnya sudah terputus. Saya tinggikan lagi jaraknya, takut saya karena karena ada banyak pohon dan bangunan yang tinggi ya. Saya tinggikan lagi sampai 60 meter dengan jarak 380-an ya, hampir 400 sudah tadi. Untuk sinyalnya sudah mengkode. Jadi drone sudah meminta untuk return to home secara otomatis teman-teman. Jadi untuk DJI Spark ini, ketika kalian sudah hilang sinyal atau sinyal loss, jadi aircraft atau drone-nya ini secara otomatis kembali ke titik awal kita menerbangkan. Maka dari itu saran dari saya, ketika sebelum menerbangkan kita harus return to home atau titik terbangnya kita tentukan dulu. Jadi ya mudah. Jadi mereka sudah antara remote dan aircraftnya, drone-nya sudah tidak ada sinyal, terputus. Jadi dia kembali dengan simple dan langsung ke titik kita awal terbangkan. Nah ini sudah kembali ya, udah cepat sekali dia dari 400-an 300 ke titik awal. Ini sudah di drone-nya di atas saya ya, ini cuma posisinya menghadap ke timur teman-teman, timur dari Petrokimia ini. Wah ini banyak pabrik-pabrik di sini teman-teman. Sembari saya turunkan, saya putar, saya lihat kondisi ini. Saya turunkan sembari mutar ke kanan dan ke kiri ya teman-teman. Saya lihat pemandangan sekalian. Cuma ini udah terputus-putus. Lagian juga baterai sudah di bawah 30%. Ini saya setting untuk baterai di bawah 30% sudah merah. Jadi saya langsung turunkan. Saran dari saya juga, ketika sudah low segera turunkan drone-nya. Dan kalau jangan jauh-jauh terbangnya teman-teman, ketika 50 atau sudah 40% kalian kembalikan drone itu, karena dia butuh waktu juga untuk kembali ke titik awal ya. Jadi gitu aja teman-teman, kesimpulannya ini adalah tes jarak terbang untuk DJI Spark. Jadi kesimpulannya cuma sampai kurang lebih 400 meter dengan ketinggian 50 meter ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ini videonya dari awal sampai akhir. Yang belum follow Instagram saya di jo_smardika. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye, see you next video.